Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apakah kamu semua tahu siapa mereka? Tanya Chu Feng. Yo, sepertinya kamu benar-benar tidak mengenal mereka, kata Li Xiang. Siapa mereka? Tanya Chu Feng. Bukankah itu tertulis di spanduknya, Han Yu, kata Li Xiang. Siapa Han Yu? Tanya Chu Feng. Persetan. Saudaraku, jangan bilang padaku kamu tidak tahu siapa Han Yu. Pada saat itu, salah satu dari dua pria di belakang Li Xiang menatap Chu Feng dengan ekspresi heran. Saudaraku pantatmu, sejak kapan pria ini menjadi saudaramu? Pada saat itu, Li Xiang memelototi pria itu. Kemudian dia berkata kepada Chu Feng. Dari mana kamu berasal? Aku dapat mengatakan kalau kamu bukan seseorang dari alam atas Ciliokosem besar kami. Kalau tidak, kamu pasti tahu siapa Han Yu itu. Memang benar, aku bukan dari realitas atas Ciliokosem besar. Aku baru saja tiba di sini, dan memang tidak tahu banyak tentang orang-orang dan juga hal-hal yang ada di sini, kata Chu Feng. Jika itu masalahnya, maka ayahmu di sini akan penuh kebaikan hari ini, dan menjelaskan siapa ketiga orang itu bagimu. Pria berwajah panjang itu bernama Yuan Tingyi, dan dia adalah penguasa kota muda kota Yuan. Adapun pria dengan wajah kecoklatan, dia disebut Yuan Hualong. Dia adalah jenius nomor satu di kota Yuan. Meskipun kota Yuan tidak dapat dianggap sebagai kekuatan besar di alam atas Ciliokosem besar, tapi baik Yuan Tingyi maupun Yuan Hualong, keduanya adalah jenius yang sangat terkenal di Great Upper Ciliokosem Upper Realm. Adapun kultivasi mereka, aku yakin kamu sudah merasakannya sebelumnya. Keduanya sangat kuat, kata Li Xiang kepada Chu Feng. Dia tersenyum gembira ketika mengucapkan kata-kata itu, namun ada senyum provokatif pada senyumnya. Itu seolah-olah dia menyatakan kepada Chu Feng bahwa, dia mirip dengan semut di depan kedua orang itu. Aku ingin tahu siapa Han Yu itu, kata Chu Feng. Han Yu itu bahkan lebih menakjubkan lagi. Ketika menyebutkan Han Yu, orang harus menyebutkan upacara akbar yang terjadi setiap 3 tahun sekali di alam atas Ciliokosem besar, dan kompetisi bela diri surgawi yang dicintai. Kompetisi bela diri surgawi adalah kontes antara generasi muda di alam atas Ciliokosem besar, yang berusia di bawah usia 100 tahun. Ini juga merupakan upacara akbar yang paling dinanti-nantikan di alam atas Ciliokosem besar. Alasan untuk itu adalah, karena persaingan bela diri surgawi adalah upacara akbar yang secara praktis, semua generasi muda dari berbagai kekuatan di alam atas Ciliokosem besar akan berpartisipasi. Mereka akan berdebat dan bersaing satu sama lain. Adapun mereka yang berada di peringkat teratas, mereka kemungkinan besar akan menjadi karakter besar di Great Ciliokosem Upper Realm. Karena itulah, 10 individu teratas dalam persaingan bela diri surgawi, mereka akan dikenal sebagai jenius tingkat iblis. Umumnya, 10 peringkat teratas dikenal sebagai daftar jenius tingkat iblis. Orang-orang yang mampu meninggalkan nama mereka di daftar jenius tingkat iblis, mereka dikenal sebagai 10 jenius terkuat di alam atas Ciliokosem besar. Mereka akan menerima penghormatan, dan juga rasa hormat dari generasi muda yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan berbagai kekuatan harus memperlakukan mereka dengan sungguh-sungguh dan tanpa kelalaian. Adapun Han Yu, dia adalah keberadaan peringkat ke-10 pada daftar jenius tingkat iblis, kata Li Xiang. Seperti apa jenis latar belakang yang dimiliki Han Yu? Tanya Chu Feng. Di jalur kultivasi bela diri, bakat seseorang sangat penting. Pemeliharaan seseorang juga sangat penting. Secara alami, kekuatan yang mampu memelihara jenius seperti Han Yu akan sangat luar biasa. Kekuatan di belakang Han Yu adalah kota Sword King. Kota Sword King adalah kekuatan yang tidak kalah dengan Secret Pill Villa kita sendiri. Itulah sebabnya, aku mengatakan bahwa Han Yu adalah sebuah eksistensi yang tidak akan mampu kamu provokasi. Tentu saja, dalam hal latar belakang, Han Yu akan menjadi orang dengan latar belakang paling rendah di antara semua orang di daftar jenius tingkat iblis, kata Li Xiang. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku tentang siapa 9 orang lain di daftar jenius tingkat iblis, dan juga dari mana mereka berasal? Tanya Chu Feng. Pada awalnya, aku sangat membencimu. Tapi bagaimanapun, kamu ikut sudah campur dalam urusanku. Namun kebetulan, aku adalah individu yang sangat baik hati.
Karena itulah, aku mungkin juga akan memberitahumu tentang mereka, kata Li Xiang. Hehehe. Pada saat itu, Chu Feng mencibir. Lalu dia berkata, kamu baik hati ya, bagaimana mungkin orang yang baik hati memukuli seorang gadis kecil? Ucap Chu Feng. Bocah, apakah kamu ingin aku memberitahumu atau tidak? Li Xiang sedikit marah. Oke, lanjutkan, kata Chu Feng dengan senyum acuh tak acuh. Jika kamu ingin tahu, maka dengarkan baik-baik. Jika Han Yu adalah seseorang yang tidak mampu kamu provokasi, maka 9 orang berikut adalah orang-orang yang kamu benar-benar tidak mampu untuk menyinggungnya. Selain itu, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati, kata Li Xiang. Kamu benar-benar memiliki banyak kata yang berlebihan. Bisakah kamu sampai ke topik utamanya saja? Desak Chu Feng. Bocah, awasi sikapmu. Lupakan saja. Bagaimanapun juga, ayahmu terlalu berbelas kasih dan baik hati, jadi dengarkan baik-baik. Peringkat ke-9 di daftar jenius tingkat iblis adalah Chu Lingqi. Dia adalah salah satu dari 5 generasi muda paling berbakat di Chu Heavenly Clan saat ini. 5 dari mereka dikenal sebagai 5 jenius tingkat iblis besar klan surgawi. Chu Lingqi saat ini yang paling lemah di antara 5 jenius tingkat iblis Chu Heavenly Clan. Namun dia juga yang termuda di antara mereka, dan orang dengan bakat terbaik. Dengan demikian, akan sangat sulit untuk menentukan seperti apa pertumbuhannya di masa depan. Selain itu, tidak hanya Chu Lingqi memiliki bakat luar biasa, tetapi latar belakangnya juga luar biasa. Kakeknya adalah Master Aula Penegakan Hukum Klan Heavenly Clan, dan ayahnya adalah Wakil Master Aula Penegakan Hukum. Dapat dikatakan bahwa ayah dan kakeknya mengendalikan Aula Penegakan Hukum Chu Heavenly Clan. Adapun Aula Penegakan Hukum, itu adalah keberadaan yang memegang kekuatan paling besar, yang berada di bawah tetua yang terhormat dan Clan Chief of Clan Heavenly Clan. Aula Penegakan Hukum sangat kuat, dan memiliki kekuatan besar. Karena inilah, setiap kali seseorang dari Aula Penegakan Hukum muncul di alam atas Cilio Kosem besar, terlepas dari seberapa kuat seseorang, mereka masih agak takut kepada mereka. Para anggota Aula Penegakan Hukum mirip dengan utusan dari neraka, dan seseorang akan merasa takut hanya dengan mendengarnya. Namun yang paling penting adalah, tidak hanya keberadaan ayah dan kakek Chu Lingqi ini memiliki kekuatan besar di klan surgawi Chu, tetapi ibunya juga bukan eksistensi yang tidak bisa dianggap rendah. Faktanya, ibunya bisa dikatakan lebih menakjubkan. Alasan untuk itu adalah, karena ibunya adalah putri penguasa dari 10.000 provinsi wilayah atas, klan kuno Wanzu. Jika kamu menyinggung Chu Lingqi, maka kamu praktis akan mati. Bahkan jika klan surgawi Heavenly Chu bersedia mengampunimu, tapi klan kuno Wanzu tidak akan mengampunimu, kata Li Xiang. Lanjutkan, kata Chu Feng. Meskipun Chu Feng tampaknya tetap sangat tenang, tapi dia ingat nama Chu Lingqi. Menurut apa yang dikatakan Li Xiang, Chu Lingqi ini memang sangat luar biasa. Dukungan yang dia miliki juga benar-benar kuat. Peringkat ke-8 dalam daftar jenius tingkat iblis adalah Ghost Eye Boy. Dia adalah jenius nomor 1 Ghost Sect Hall. Adapun Sekte Aula Hantu, mereka bisa dikatakan sebagai salah satu dari 4 kekuatan terkuat di alam atas Cilio Kosem besar selain dari klan surgawi Chu. Peringkat ke-7 di daftar jenius tingkat iblis adalah Ren Xiaoyao. Dia adalah jenius nomor 1 di Paradise Valley. Seperti Ghost Sect Hall, lembah surgawi juga merupakan salah satu dari 4 kekuatan terkuat di alam tinggi Cilio Kosem besar selain dari klan surgawi Chu. Peringkat ke-6 di daftar jenius tingkat iblis adalah Chu Huanyu. Dia juga dari Chu Heavenly Clan, dan salah satu dari 5 jenius tingkat iblis-iblis besar Chu Heavenly Clan. Peringkat ke-5 di daftar jenius tingkat iblis adalah Chu Haoyan. Dia juga berasal dari klan surgawi Chu, dan salah satu dari 5 jenius tingkat iblis besar. Peringkat ke-4 di daftar jenius tingkat iblis adalah Jian Wuqing. Kekuatan di belakangnya adalah Dao Imperial Palace. Istana Kekaisaran Dao juga merupakan salah satu dari 4 kekuatan terkuat di alam atas Cilio Kosem besar selain dari klan surgawi Chu, kata Li Xiang. Peringkat ketiga di daftar jenius tingkat iblis adalah Song Yunfei. Song Yunfei adalah putra suci Starfall Holy Land. Adapun Starfall Holy Land, itu dianggap sebagai kekuatan terkuat di alam atas Cilio Kosem besar selain dari klan surgawi Chu. Istana Kekaisaran Dao, Paradise Valley, dan juga Ghost Sect Hall, semuanya lebih rendah daripada Starfall Holy Land. Adapun yang kedua di daftar jeniuses tingkat iblis, namanya adalah Chu Ruoshi.
Dia juga dari Chu Heavenly Clan. Oh iya, aku harus menyebutkan kalau Chu Ruoshi adalah kecantikan yang hebat. Aku beruntung pernah melihatnya sekali. Dia benar-benar seindah peri surgawi. Dengan demikian, dia dianggap sebagai kepala kecantikan dari 3 keindahan besar alam atas Chiliocosm besar kami. Ketika Li Xiang menyebutkan masalah ini, seluruh ekspresinya berubah. Dia bahkan mulai ngiler. Jika dilihat dari reaksinya, orang bisa membayangkan betapa cantiknya Chu Ruoshi itu. Tunggu sebentar, kamu bilang kalau Chu Ruoshi adalah puncak kecantikan dari 3 keindahan besar. Lalu siapa 2 yang lainnya? Tanya Chu Feng. Chu Feng telah mendengar tentang Song Si yang mengatakan kepadanya, bahwa Xia Yun-er adalah salah satu dari 3 keindahan besar. Dan sekarang, Li Xiang ini berkata bahwa Chu Ruoshi adalah kecantikan puncak dari 3 keindahan besar. Dengan demikian, Chu Feng sudah tahu 2 dari 3 keindahan besar. Karena itulah, Chu Feng ingin tahu siapa kecantikan ketiga itu. Hehe. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Li Xiang membuka mulut dan mengungkapkan senyum rendah dan keji. Dia mengangkat alisnya dan berkata kepada Chu Feng, "Aku benar-benar tidak bisa mengatakan kalau kamu sebenarnya bocah yang cabul. Aku mengerti sekarang. Kamu tidak hanya ikut campur dalam urusan orang lain untuk menyelamatkan wanita mengerikan itu lebih awal. Namun sebaliknya, kamu ingin menidurinya. Bukankah benar begitu? Nafsumu itu cukup kuat juga ya," ucap Li Xiang. "Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak?" Chu Feng sedikit menyipitkan alisnya, dan bertanya dengan jengkel. Sikap Chu Feng sangat agresif. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng bisa mengatakan bahwa orang dengan nama Li Xiang adalah seseorang yang sangat suka pamer. Meskipun dia menunjukkan penampilan enggan untuk memberitahu Chu Feng tentang hal itu, tapi Chu Feng tahu bahwa dia benar-benar ingin mengatakan segalanya, itu hanya untuk menunjukkan betapa berpengetahuan luas dirinya. "Bocah, perhatikan sikapmu. Bagaimana kamu bisa bertindak dengan arogan ketika bertanya kepada orang lain? Kamu harus bersyukur bahwa ayahmu tidak meminta bayaran setelah memberitahu kamu informasi penting ini. Namun kamu berani benar-benar menjadi agresif denganku." Li Xiang berbicara dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. "Jika kamu tidak ingin memberitahu, lupakan saja." Chu Feng meninggalkan kata-kata itu, dan kemudian berencana untuk pergi. "Tunggu dulu." Benar saja, Li Xiang segera pindah di depan Chu Feng untuk menghentikannya. Dengan ekspresi yang sangat tak berdaya di wajahnya, Li Xiang berkata, lupakan saja. Aku adalah orang yang akan membawa semuanya. Karena aku sudah memberitahumu semua tentang hal itu, aku juga akan memberitahu kamu segalanya." 3 keindahan besar dipimpin oleh Chu Ruoshi Clan Heavenly Chu. Adapun 2 keindahan lainnya, mereka adalah Chu Lingqi dan Xia Yun-er. Aku sudah menjelaskan siapa Chu Lingqi untukmu, dia adalah gadis yang berada di peringkat ke-9 dalam daftar jenius tingkat iblis. Adapun Xia Yun-er, meskipun dia tidak ada dalam daftar jenius tingkat iblis, tapi latar belakangnya juga sangat kuat. Dia adalah putri suci Starfall Holy Land. Lebih jauh lagi, bahkan Xia Yun telah berada di pelatihan tertutup sepanjang waktu. Hanya setahun yang lalu, dia mengungkapkan dirinya kepada orang-orang di dunia. Selain itu, Xia Yun masih sangat muda. Selain itu, karena ia dianggap sebagai putri suci Starfall Holy Land, bakatnya dalam kultivasi bela diri juga sangat luar biasa. Dari cara aku melihatnya, suatu hari Xia Yun akan menunjukkan bakatnya yang luar biasa di kompetisi bela diri surgawi, dan meninggalkan namanya di daftar jenius tingkat iblis, kata Li Xiang. Lalu siapa yang menempati peringkat pertama dalam daftar jenius tingkat iblis? Tanya Chu Feng. Tentu, orang yang menduduki peringkat pertama pada daftar jenius tingkat iblis akan dari klan surgawi Chu. Namanya Chu Qing. Chu Qing itu sudah menduduki tempat pertama 5 kali berturut-turut. Dia adalah jenius nomor 1 yang diterima secara luas dari alam atas Chiliocosm besar saat ini. Di depannya, baik Chu Ruoshi maupun Song Yun-er, keduanya tidak akan bisa menahan satu pukulan pun. Namun, usia Chu Qing sudah cukup tua. Tidak lama dari sekarang, dia akan berusia lebih dari 100 tahun. Pada saat itu, ia tidak akan lagi dianggap sebagai anggota generasi muda dalam usia 100 tahun. Dia juga tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi bela diri surgawi berikutnya. Dengan demikian, kompetisi bela diri surgawi berikutnya akan menjadi lebih intens.
Tanpa Chu Qing berpartisipasi lagi, Chu Ruoshi dan Song Yunfei kemungkinan besar ingin merebut tempat pertama, kata Li Xiang. Sejak kompetisi bela diri surgawi terjadi setiap 3 tahun sekali, kapan yang berikutnya akan diadakan? Tanya Chu Feng. Sekitar 1 tahun lebih sedikit dari sekarang, kata Li Xiang. Dalam hal ini, apakah kamu tahu apa kultivasi Chu Ruoshi dan Song Yunfei sekarang? Tanya Chu Feng. Keduanya sama-sama peringkat 7 abadi sejati selama kompetisi bela diri surgawi yang terakhir. Adapun kultivasi mereka saat ini, akan sulit untuk dikatakan. Karena bagaimanapun, mereka belum menunjukkan diri dalam waktu yang sangat lama, kata Li Xiang. Baiklah, terima kasih. Chu Feng menggenggam tinjunya kepada Li Xiang. Alasan dia mengucapkan terima kasih adalah, karena Li Xiang telah memberitahunya beberapa informasi yang sangat penting. Meskipun dia masih tidak menyukainya, tapi Chu Feng masih harus mengucapkan terima kasih. Setelah itu, Chu Feng berbalik dan mulai melanjutkan menuju domain formasi Abavi. Chu Feng, kompetisi bela diri surgawi yang tercinta itu akan menjadi kesempatan bagimu, kata si ratu. Dia tahu betul apa yang perlu dilakukan Chu Feng setelah datang ke alam atas Ciliokosem besar. Itu bukan untuk memadamkan klan surgawi Chu, dan membalaskan dendam ayahnya. Ayah Chu Feng telah mengatakan kepadanya sebelumnya, bahwa meskipun klan surgawi Chu tidak benar terhadap mereka, tapi mereka tidak bisa untuk tidak adil terhadap klan surgawi Chu. Setelah semua, mengalir di pembuluh darah mereka adalah darah klan surgawi Chu. Pada akhirnya, akar mereka masih dengan Chu Heavenly Clan. Dengan demikian, tujuan Chu Feng di alam atas Ciliokosem besar adalah untuk mendapatkan pengakuan Chu Heavenly Clan. Hanya dengan mendapatkan pengakuan Chu Heavenly Clan, mereka akan membiarkan ayahnya keluar dan mengembalikan nama mereka. Tentu saja, pemulihan nama mereka bukanlah tujuan Chu Feng. Lagi pula, dia tidak peduli tentang itu. Yang diinginkan Chu Feng adalah mencari tahu informasi tentang ibunya. Ayah Chu Feng telah memberitahunya, bahwa selama klan surgawi mengakui dan secara pribadi membebaskan ayahnya, maka dia akan bercerita tentang ibunya. Adapun metode untuk membuat Chu Heavenly Clan mengakuinya, itu akan secara alami mengungkapkan kekuatannya. Jika Chu Feng ingin mengungkapkan kekuatannya, maka persaingan bela diri surgawi akan menjadi peluang terbaiknya. Persaingan bela diri surgawi itu, adalah medan perang bagi anggota terkuat dari generasi muda Great Ciliokosem Upper Realm. Itu adalah tempat bagi anggota generasi muda untuk saling bersaing dan membuktikan diri. Dan sekarang, beberapa peringkat paling kuat di kompetisi bela diri surgawi, itu semua ditempati oleh generasi muda Chu Heavenly Clan. Lebih jauh lagi, mereka bahkan menempati posisi pertama dan kedua. Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa generasi muda Chu Heavenly Clan benar-benar sangat kuat. Chu Heavenly Clan benar-benar layak dengan status mereka, sebagai penguasa dari alam atas Ciliokosem besar. Siapa itu Chu Feng? Dia adalah seseorang yang dianggap sebagai sampah dan tidak mampu belajar kultivasi bela diri, dan juga seorang anak buangan yang diusir dari klan surgawi Chu. Namun jika Chu Feng mampu mengalahkan semua generasi muda Chu Heavenly Clan di kompetisi bela diri surgawi, maka semua orang akan tahu bahwa tes bakat yang dilakukan Chu Heavenly Clan terhadapnya adalah salah. Dia ingin semua orang tahu bahwa dia, Chu Feng, bukanlah seorang sampah. Mungkin pada saat itu, Chu Heavenly Clan akan mengakuinya. Itulah alasan mengapa si ratu mengatakan kalau persaingan bela diri surgawi akan menjadi peluang besar bagi Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.